Shalom pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bertemu saya kembali dengan Pendeta George Marso Daniel dalam acara Renungan Kasih. Senang bertemu dengan pemirsa sekalian, dan kiranya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Penebus kita, Penyembuh dan Raja kita yang akan datang, terus memberkati kita dan menghibur kita melalui kebenarannya. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Sekali lagi, oleh karena firman-Mu siap meneguhkan kami. Berkati kami melalui kebenaran-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri menopang kami dan memberikan kepada kami sukacita ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus yang mempunyai firman ini, kami telah berdoa dan memintanya. Haleluya. Amin. Amin. Pemirsa yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 2 ayat 6 sampai 7. Pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari ayat yang kelima saya membacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pemirsa yang kekasih, satu bagian yang kita lihat tadi dari surat Filipi, sekarang dari surat Kolose, pasal yang kedua, saya akan membacakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Dari Filipi tadi kita menjelaskan tentang apa yang Kristus telah lakukan, telah merendahkan dirinya untuk meletakkan dasar bagi kita, bagi kehidupan kita sebagai pengikutnya dari zaman ke zaman. Di dalam Kolose mengajak kepada kita, dan ini yang menjadi percakapan kita pada hari ini, yaitu 4 sikap benar orang-orang yang telah menerima Kristus. Sekali lagi, 4 sikap benar orang-orang yang telah menerima Kristus. Ini tema kita pada hari ini dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ada 4 sikap penting yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah tetap di dalam Kristus. Siapapun pemirsa, ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka perintah yang pertama adalah sikap yang pertama yang harus dilakukan, konsisten, yaitu tetap di dalam Kristus. Jangan pernah mengkhianatinya, jangan pernah meninggalkannya. Betapapun persoalan, tantangan kehidupan saudara begitu berat. Sekali lagi, persoalan, tantangan kehidupan ini, bahkan intervensi dari kuasa kegelapan sekalipun tidak dapat memisahkan kasih Allah, tidak dapat membatalkan kasih Allah kepada saya dan pemirsa. Perintah untuk tetap di dalam Kristus ini adalah satu perintah yang mutlak. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Landasan kita untuk tetap di dalam Kristus adalah karena Kristus sendiri, Dia adalah Tuhan kita yang telah meletakkan dasar ini. Dia memberikan kepada kita jaminan. Karena itu kata tetap di dalam Kristus ini memiliki beberapa makna. Tetap berarti selalu berada, tinggal, berdiri di tempatnya, tidak bergeser. Yang kedua, kata tetap berarti tidak berubah.
keadaannya, kedudukannya tidak berubah. Saudara tahu, menjadi seorang pemimpin bangsa, menjadi seorang pemimpin dalam berbagai perusahaan, pemimpin dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik, dalam bidang agama sekalipun, menjadi apapun saudara, menduduki status apapun saudara, ingat, tidak ada yang perlu berubah. Jika engkau telah percaya kepada Kristus dalam jabatan apapun engkau dalam dunia ini, tidak akan mengubah statement untuk tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus juga berarti tidak berpindah-pindah, tidak beranjak. Ada banyak orang yang senang berpindah-pindah. Ada banyak orang yang senang satu kali waktu dia menjadi orang Kristen. Satu kali waktu dia menjadi orang Buddha. Satu kali waktu dia menjadi orang Hindu. Satu kali waktu dia menjadi orang Islam. Atau satu kali waktu lebih parah lagi menjadi orang ateis yang sama sekali tidak mempercayai Tuhan. Pemirsa yang saya kasihi, tatkala kita katakan kita tetap di dalam Kristus, secara khusus bagi pengikut Kristus dimanapun saja engkau berada, janganlah lagi berpikir untuk berpindah-pindah. Mengapa? Janji Kristus sudah jelas. Karena di dalam Dia, berkat Allah akan mengalir kepadamu secara konsisten. Jadi tetap di dalam Kristus ini juga tidak putus-putusnya, selalu, terus-menerus, dan tidak hanya angin-anginan. Tidak dimaksudkan dengan Senin Kamis, tetapi seterusnya. Tidak untuk sementara. Tetap artinya kekal selama-lamanya. Lestari dalam bahasa yang umum, dalam bahasa Indonesia artinya dengan kata lestari. Tetap ini juga berarti sudah pasti, tentu, bukan mudah-mudahan. Ada kata yang lain yang berkaitan dengan ini adalah tetap hati, ketetapan hati. Jadi kalau kita berbicara mengenai ketetapan hati, itu berarti tabah, keras, kokoh dalam statementnya. Tidak tergoda, tidak tergiur sedikit pun dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh keinginan-keinginan dunia. Tetap hati artinya teguh berpegang pada keyakinanmu. Jadi bukan mencoba-coba. Jadi bukan, ya kalau enak ya boleh, kalau tidak ya lepaskan saja. Pemirsa yang kekasih, tetap hati artinya teguh berpegang pada keyakinan yang engkau telah mulai. Jadi tetap hati juga artinya sudah tidak berubah lagi. Pemirsa yang kekasih, masih ingat lagu yang diajarkan di sekolah minggu waktu saya masih muda? Saya ingat lagu ini diajarkan. Yesus tidak berubah. Walaupun dunia berubah, Yesus tidak berubah. Dan Yesus yang tidak berubah ini meminta kepada kita untuk tetap di dalam Dia. Jadi secara kontinu, tidak berhenti hanya karena masalah. Tidak berhenti hanya karena persoalan yang saudara hadapi. Penyakit yang berat yang membuat Anda tidak bisa kemana-mana lagi. Tidak menghentikan saudara untuk tetap di dalam Kristus. Jika saudara menjadi seorang pemimpin atau menjadi anggota legislatif, menjadi seorang wakil rakyat, itu tidak mengubah status saudara. Seharusnya bila saudara telah mengikut Kristus, tetaplah di dalam Kristus. Tidak ada satupun kondisi keuangan, kondisi sosial, politik, kondisi apapun di dunia ini yang dapat mengubah statement yang seharusnya engkau lakukan. Jadi tetaplah di dalam Kristus. Mengapa perintah ini begitu penting? Sikap ini begitu penting. Karena pernyataan Yesus begitu jelas. Yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Tatkala engkau meninggalkan Dia,
engkau kehilangan peluang untuk keselamatan yang sesungguhnya telah disediakan bagimu sempurna. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan dalam Kolose ini dijelaskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua adalah berakar dan dibangun di atas Dia. Wah, ini luar biasa. Dalam Kolose pasal 2 ayat ke-7a berkata, berakar di dalam Kristus. Semakin kuat dan semakin dalam. Saudara tahu, untuk menjadi berakar dan semakin dalam Kristus ini tidak dengan perjuangan, dengan upayamu. Karena upaya manusia, perbuatan baik manusia menjadi sia-sia. Seperti kain lara, seperti kain yang mudah luntur. Ingat, perbuatan manusia tidak akan kemana-mana. Kita tidak diselamatkan karena berbuat baik. Karena berbuat baik adalah usaha manusia, upaya manusia. Tapi ingat, kita berakar di dalam Kristus oleh karena Kristus telah berbuat baik kepada kita. Karena Kristus telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Kebaikannya sudah diberikan kepada kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berakar dan semakin dalam kepada Kristus. Jadi, sementara kita berakar, semakin kita ditanam semakin dalam di dalam Kristus, semakin memahami anugerahnya, semakin memahami rahmatnya, semakin memahami kasih karunia-Nya yang begitu dalam, maka semua usaha kita menjadi sia-sia. Bahkan hukum Taurat sekalipun tidak dapat menjamin untuk hal itu. Dan itu sebabnya Kristus sebagai kasih karunia Allah telah melakukan semua ini bagi kita. Maka berakarlah di dalam Kristus. Lalu kita dibangun, diletakkan, didirikan di atas Kristus. Jadi ada akar yang bertumbuh semakin dalam. Keluar akarnya, mendalam secara benar, berpegang teguh, sudah beranak cucu, bahkan lama benar menetap di suatu tempat, ini disebut dengan berakar. Ya. Jadi artinya kita menikmati kehidupan di situ tanpa harus mudah terintervensi oleh situasi sekitar kita. Jadi dibangun, diletakkan di atas Kristus. Ini artinya bahwa kita bertumpu pada, ditegakkan, bangkit, dan dijadikan berdiri pada bagian yang sangat kokoh. Kristus disebut sebagai landasan atau batu karang yang kokoh. Jadi hanya kepadanya lah kita dapat menikmati kehidupan. Bila kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, tetaplah di dalam Kristus dan berakar dan dibangun di dalam Dia. Yang ketiga, saudara. Sikap yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman kepada Kristus. Berapa tahun pemirsa mengikut Kristus? Allah tidak melihat berapa jumlahnya. Ada mungkin orang yang sudah puluhan tahun mengikut Kristus. Bahkan ada orang yang baru saja kemarin atau hari ini mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Memang ada perbedaan dalam waktu, jumlah masa yang kita gunakan, yang kita jalani. Tetapi apalah artinya kalau kita tidak bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus yang kita percayai. Ada banyak orang yang sudah lama mengikut Kristus, tapi akhirnya mereka menjadi bosan, jenuh, bahkan meninggalkan Tuhan. Di sini berbicara mengenai bertambah teguh. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7b. Ya, bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada manusia, bukan iman kepada lembaga di mana kita bekerja, iman kepada badan atau organisasi di mana kita bekerja. Tidak salah ada organisasi, tidak ada salah ada lembaga di mana kita bekerja. Tapi pengharapan kita
teguhnya iman kita bukan karena alasan organisasi di mana kita bekerja. Jadi teguh di sini artinya kokoh, kuat, erat. Jadi kuat berpegang pada janji-janji Allah, kata-kata firman Allah, perintah-perintah Allah. Tetap ada tidak berubah hati kita, iman kita, pendirian kita, dan kesetiaan kita. Semua berbicara mengenai bertambah teguh. Semakin hari seharusnya semakin teguh iman kita kepada Kristus. Jadi bukan semakin hari semakin loyo. Bukan berarti semakin hari semakin lemah, semakin tak berdaya. Kristus adalah kekuatan kita. Karena itu bertumbuh dan semakin bertambah teguh di dalam Dia. Yang terakhir, sikap orang-orang yang telah menerima Kristus yang keempat adalah melimpah dengan syukur karena Yesus Kristus adalah kehidupannya. Hatimu melimpah dengan syukur, meluap dengan rasa syukur. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 bagian C. Jadi melimpah dengan syukur di sini adalah ada sukacita yang melimpah. Limpah artinya kemurahan hati. Allah disebut sebagai Allah yang murah hati, artinya melimpah dengan kebaikan. Melimpah itu melembak, tumpah, karena sangat penuh, karena sudah meluap. Dan kata melimpah juga berarti berlebih-lebih, berlimpah-limpah, sangat banyak, tak terukur, dan tak terbatas. Pemirsa yang saya kasihi, bila kita mengingat kasih Allah, bila kita mengingat kasih karunia Allah bagi kita, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak melimpah rasa syukur di dalam batin kita. Tidak ada alasan untuk kita berdiam diri untuk tidak memuji Tuhan, bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Jadi mereka yang telah mengikut Kristus, yang menerima Kristus, seharusnya hati mereka melimpah dengan syukur. Dan itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar mereka. Jadi kata syukur di sini, para pemirsa, artinya terima kasih kepada Allah. Rasa bangga kepada Allah. Atau syukur juga berarti untunglah. Ini menyatakan rasa lega, rasa senang, rasa tenang. Jadi kalau kita biasanya dalam sebuah perjalanan, dalam pengalaman kita sehari-hari, kita rasanya menghadapi berbagai bahaya dan celaka, malapetaka. Lalu kita luput, lepas dari bahaya itu. Lalu kita katakan syukurlah. Jadi tahukah pemirsa, kata syukurlah di sini artinya bahwa ada kelegaan, Anda menyatakan rasa lega, senang. Tetapi ingat, alasan bersukacita, alasan perasaan lega ini tidak akan bermakna kekal bila tidak ditujukan kepada subjek yang jelas, yaitu kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Syukur kita kepada Allah. Seringkali kita juga bersyukur, berterima kasih kepada sesama kita yang telah membantu kita, yang menolong kita. Bahkan yang memberi kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita solusi, atau memberikan kepada kita dorongan-dorongan, support. Tapi ingat, di atas semua rasa syukur yang melebihi ucapan terima kasih kita kepada manusia, harusnya kepada Allah Sang Pencipta kehidupan, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah memberikan hidupnya demi keselamatan kita. Pemirsa yang kekasih, mengapa kita tetap di dalam Kristus? Mengapa kita harus berakar dan dibangun di atas Kristus? Mengapa kita harus bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus? Mengapa hati kita harus melimpah dengan syukur karena Yesus? Mengapa demikian? Sekali lagi, semua ini terjadi hanya dengan satu alasan, yaitu karena Yesus mengasihimu. Yesus memilihmu.
telah mengambil keputusan untuk memilihmu dan memilih aku, untuk menyelamatkan aku dan pemirsa. Yesus, Tuhan kita, seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Tapi saya membaca sebagian saja. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pemirsa boleh membaca bagian ayat ini dari ayat 15 sampai ayat yang berikutnya di dalam ayat yang ke-23. Ini semua berbicara mengenai Yesus yang paling utama. Dia adalah segala-galanya. Dan saya tidak tahu apakah pemirsa juga beranggapan demikian. Dia adalah segala-galanya. Saudara masih ingat lagu, Yesus, engkaulah segala-galanya bagiku. Dan itu benar. Dan jangan pernah meragukan keyakinan iman ini. Karena itu, siapakah Dia yang paling utama bagi kehidupan Anda? Ingat, Dia di atas semua filsafat manusia dan roh-roh dunia ini. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yesus mendiami dan memenuhi hidup kita. Yesus kepala semua pemerintahan dan segala penguasa di bumi. Yesus mengikat kita dengan perjanjian kekal kepada Bapanya. Yesus memberi hidup dan mengukuhkan janjinya untuk membangkitkan kita dari dosa dan maut. Yesus menghidupkan kita dan memberi pengampunan yang melimpah-limpah bagi kita. Yesus membayar lunas semua utang dosa kita di kayu salib sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Dan karena itu tetaplah di dalam Kristus dan jangan pernah ragu lagi mengikutnya sampai Dia datang. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Berkati pemirsa sekalian yang telah mendengarnya. Teguhkan mereka, kuatkan mereka, agar mereka terus memahami untuk tetap setia kepadamu sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus yang punya firman hidup ini kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih atas waktu yang kita telah gunakan bersama-sama, dan kiranya Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Sampai jumpa kembali dalam acara Renungan Kasih yang akan datang. Shalom.